Nah, bagaimana Mas Imam? Jangan merasakan juga. Iya, saya jadi nyalain kameranya. udah Oh ya, makasih. Ya. Selamat. Sepertinya Nyai tidak betah tuh, ingin keluar dari Mustika mustika itu. Tapi apa yang membuat Nyai tidak betah? Padahal jika dikeluarkan sangat berbahaya. Itulah ya. Bagaimana kalau kita keluarkan saja, kita tanyain kepada Tuan Putri apa yang menyebabkan dia tidak betah di dalam. Ya, Tapi nanti dulu Mas Putri, saya lihat dulu, saya rasakan dulu. Takut nanti ketika keluar. Putri keluar malah jadi dicium jejaknya di sini. Ya, sepertinya aman Mas Putri. Untuk sementara ini aman. Jadi kita Keluarkan saja ya. ya keluarkan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan keluar Tuan Putri. Alhamdulillah. Mas Bro, Coba tanyain ke sini. Ini kesini. Terima Terima kasih manusia. Akhirnya saya bisa keluar dari kaki dia. iya, Tuan Putri Sri Bunga, saya bisa merasakan tadi di dalam batu mustika Yasir Asifa itu, dengan seolah-olah ingin keluar dan kami merasakan panjenengan tidak betah di dalam batu itu. Kenapa, Tuan Putri? Saya teringat kepada Ayahanda dan kerajaan Ayahanda. Kenapa tiba-tiba panjenengan teringat dengan kerajaan? Karena di dalam batu itu mengingatkan saya kepada kerajaan Ayahanda. Kenapa tiba-tiba teringat? Alasannya apa? Tidak nyaman atau mungkin Tidak juga. Di dalam batu itu hampir sama kerajaan Ayahanda. Maksudnya bagaimana? Di dalam batu itu seolah-olah jenengan melihat keadaan yang persis apa yang ada di dalam kerajaan ayah panjenengan. Tidak. Di dalam batu itu cuman hanya saya yang ada di situ. Tidak ada satupun orang kecuali saya. Berarti tiba-tiba panjenengan rindu saja begitu. Ya, saya sangat rindu kepada Ayahanda dan Ibunda Handa. Tetapi sebenarnya di dalam batu itu panjenengan betah. Saya nyaman Apa yang membuat nyaman di dalam batu itu? karena di situ hampir sama kerajaan Ayahanda, cuman jauh lebih indah. di dalam batu atau mustika Yasir Asifa sini. Iya, ya. Itu yang membuat jenengan tiba-tiba kangen, apakah panjenengan ingin pulang ke dalam kerajaan? Saya ingin pulang, tapi saya juga takut. Takut? Karena pasti Ayahanda masih menunggu saya buat menikah dengan Pangeran Sima. Bentar dulu, Tuan. Berarti Ayahanda itu sebenarnya menyetujui kalau Pangeran Sima itu untuk meminang Tuan Putri. Namun sangat terpaksa. Setuju tapi terpaksa. Lalu apa yang membuat Ayahanda Tuan Putri itu terpaksa? Ya, karena kerajaan Sima lebih besar dari kerajaan Ayahanda. Dan dia mengancam untuk Mengancam Ayahanda.
kalau menolak lamaran. lamaran dari Pangeran Sima, diancam akan menyerang kerajaan Ayahanda. oh itu yang membuat Ayahanda itu takut menolak lamaran Pangeran Sima. Tetapi kenapa dengan lari? Justru kalau lari ya Pangeran Sima itu malah pasti berontak dengan Ayahanda, dengan ayah Tuan Putri. Ketika dengan Pangeran Sima. Iya, ya tentu saja itu hak Tuan Putri untuk menolak. Tapi tolakan panjenengan itu cukup berisiko bagi kerajaan ayah Tuan Putri. Jadi mungkin kangen dengan ayahanda dan keluarga, namun dia juga tidak mau pulang karena Iya, resikonya juga akan ditangkap ya. iya, dinikahin paksa. Iya. Tuan Putri ini kan benar-benar benci ya sama Pangeran Sima karena kelakuannya, sehingga Tuan Putri memilih lari. Ya begini saja, Tuan Putri, mungkin rasa kangennya ditahan dulu. Tuan Putri kembali saja sembunyi di dalam batu itu, sembari kita nanti akan membantu Tuan Putri dan insya Allah akan menyelesaikan permasalahan ini. Karena tentu saja kalau Pangeran Sima mempunyai kerajaan yang jauh lebih besar, kalau Pangeran Sima tidak bisa mendapatkan Tuan Putri, saya kira kerajaan Ayahanda Putri itu bisa benar-benar akan diserang, bahkan dihancurkan oleh Pangeran Sima karena kemarahan. Karena pasti Pangeran Sima itu sangat marah apabila tidak berhasil mendapatkan Tuan Putri. Betul. Namun mungkin jika tidak kunjung didapatkan, ya pasti akan diserang juga. Oh iya, benar. Apakah ini Tuan Putri, Nyai? Jenengan katanya kan memiliki 7 bersaudara dengan Tuan Putri. Apakah hanya Tuan Putri yang diinginkan oleh Pangeran Sima? Betul, dia hanya menginginkan saya. Ya, baiklah, saya mengerti dengan perasaan Tuan Putri. Tidak mungkin cinta itu bisa dipaksa. Iya. Kalau gitu Mas Dobleh, mungkin ya syukur-syukur kita bisa berjumpa dengan Pangeran Sima. Iya. Ya, tapi Tuan Putri harus bersembunyi terlebih dahulu. Bersembunyi lagi di dalam batu Mustika Yasir Ashifa. Jadi nanti kita bisa bicarakan kalau bertemu dengan Pangeran Sima maupun prajuritnya, agar kita bisa berbicara lebih panjang lebar dengan Pangeran Sima. Mudah-mudahan sih beliau bisa berubah pikiran setelah bertemu dengan kami, atau bahkan bisa sebaliknya. Tapi yaitu nanti tanggung jawab kami, Tuan Putri. Kami akan berusaha menolong panjenengan. Ya mungkin sebaiknya Tuan Putri bersembunyi lagi saja di dalam batu itu. Apakah Tuan Putri bersedia? Baiklah manusia, saya bersedia. Baiklah. Baiklah Tuan Putri. Mohon masuk lagi ke dalam batu ini. Mungkin dibantu Mas Imam. Ya, saya berusaha Mas Dobleh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Iya. Saya sih kasihan sebenarnya di dalam itu. Tapi gimana lagi, biar dia aman aja. Ya maklumlah, karena kami Nah, tapi kita juga harus dengar sendiri sih dari Pangeran Sima ya. Nah, walaupun prajurit yang ikut dengan kita yang menjelaskan sama apa yang diceritakan oleh Tuan Putri. Ya, jadi ya sih belum tentu 100% kita percaya. Tapi ya saya yakin sih Tuan Putri itu bicara apa adanya. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjut perjalanan.
Kami menghormatimu sebagai sohibul wilayah di sini. Kita tidak perlu ada perlawanan. Izinkan saja saya lewat. Kenapa tidak bisa? Ya, saya tahu kau penghuni di sini. Maka dari itu saya izin untuk lewat di tempat ini. Tidak perlu seperti itu. Tapi kalau memang maunya panjenengan seperti itu, silakan, kami akan meladeni. Tampakkan wujudmu. Saya ingin, dan mereka pun yang menonton juga ingin melihat wujud aslimu. Keluarlah. Kalau jika kau ingin melawan kami, keluarlah. Astagfirullah. Subhanallah. Kenapa kau meminjam raga teman kami? Kenapa kau tidak memakai wujudmu saja? Kalian siapa? Apakah telingamu kurang mendengar? Bukankah dari awal Kalian siapa? Berani-beraninya melewati tempatku. Itu sama saja. Kalian sedang berniat ingin menjajal diriku. Nah, panjenengan jangan salah sangka. Tidak ada sepatah kata pun dari kami yang seolah-olah kami ingin melawan panjenengan. Bukankah panjenengan memperhatikan kami, lalu panjenengan menanyai kami siapa? Dan dari awal sudah kami katakan, kami hanya ingin lewat saja. Ya, pertanyaan saya, kalian siapa itu? Sepertinya kalian bukan manusia biasa. Saya akui, selama ini belum ada satu manusia pun yang berhasil melewati pohon ini. Itu karena ulahmu. Siapa lagi kalau bukan diriku? Terus apa yang membuat kamu marah atau tidak terima atau tidak mengizinkan siapapun, manusia atau bangsa lainnya, tidak boleh lewat di tempat Manusia ini? itu busuk, hanya mengotori, hanya ingin merampas hasil di bumi ini. Maka dari itu saya akan jaga sampai kapanpun tempat ini. Saya tidak mau tempatku dikotori oleh manusia-manusia seperti kalian. Mengotori seperti apa yang kau bilang? Manusia itu picik, hanya berpura-pura ingin melihat, ingin melintasi. Tapi dia punya niat. Ada benda-benda pusaka di dalam, diambil. Ada hasil bumi yang selama ini kami jaga ratusan tahun. Itu yang membuat kau tidak terima. Ya, karena sudah di dalam sana. Sebelum kalian masuk ke dalam sini, di luar tempat wilayahku sudah banyak dikotori oleh manusia. Pohon-pohon ditumbangi. Itulah kalian. Kalian itu bangsat. Hei, Semuanya manusia itu. tunggu dulu makhluk. Mungkin kau bisa memandang manusia lainnya seperti yang kau sudah lihat, bahwa manusia lainnya di dalam ada pusaka mengambil tanpa izin, tapi lain dengan kami. Kami hanya ingin lewat saja di tempat ini, tidak ada niat apapun, dan tujuan kami bukan di tempat ini. Tapi saya merasakan kalian itu memang manusia. Memang kalian diciptakan sebagai manusia. Tetapi kalian mempunyai perbedaan. Kalian, saya akui, kalian memiliki pusaka yang getarannya sungguh luar biasa. Tapi saya tidak akan melawannya. Saya hanya ingin menjajal kalian dengan tangan kosong.
Berarti apa yang kau katakan tadi, manusia sembarangan menebang pohon, mengambil pusaka, itu hanya omong kosong, hanya alasan saja, sehingga seolah-olah kau marah kepada bangsa manusia. Lalu pada akhirnya kau sebenarnya hanya ingin menjajal atau ingin menantang kami. Tidak, awalnya saya mengira itu kalian yang seperti saya katakan, ingin mencemari, ingin mengotori wilayah. Tetapi yang saya rasakan saat ini, kalian mempunyai energi yang sangat kuat. Ya, terus mau kamu apa? Mau kamu apa? Sudah terlanjur. Saya sudah terlanjur menantang kalian. Nah, terus kalau kami tidak mau bagaimana? Harus mau. Sudah di tempatku, hidup mati. Disinilah tempatnya. Kalau hidup, saya tidak terkalahkan manusia. Selama ini belum ada yang mampu meneteskan setetes darah pun di tubuhku. Luar biasa. Saya akan meladeni kamu, tapi keluar terlebih dahulu dari raga ini. Baru saya mau meladeni tantanganmu. Kalian itu picik. Setelah saya berhasil keluar dari raga ini, kalian bisa saja menghilang. Kalian bisa saja lari dari tempat ini. Tidak, kami Saya tidak akan lari. memakai raga ini. Jika kalian bersiap ingin bertarung denganku, Apakah harus seperti ini? Apakah harus bertarung terlebih dahulu? Lalu jika saya kalah dan kamu kalah, bagaimana? namanya pertaruhan pasti ada menang ada kalah. Tidak ada kalah semuanya. Jika saya menang, berarti saya diizinkan. Nah, itu terserah kalian. Terus kalau jika saya kalah, Mengakui kekalahan saya. jika saya kalah, saya tidak boleh melewati tempat ini. Selangkah pun tidak. Saya pernah. Tidak akan pernah saya izinkan satu langkah pun kalian melangkah. Ya, baiklah. Ada puisi enggak, Mas Doble? Ada pantun nggak? Pantun? Ya. Apalagi? Pantang untuk mundur gitu loh, ujung-ujungnya gitu. Pantunnya gimana? Baik, kalau Lepaskan begitu. dulu Apa? benda yang melekat di kalian. Karena saya akui, selama ini saya belum pernah melihat dan merasakan kekuatan Berarti kamu melawan raga saya, bukan mau melawan benda ini. dengan tangan kosong yang ada di raga kalian. Baiklah, saya lepas. Lepaskan benda-benda itu. Ya, saya lepas. Dua sekalipun. Saya juga lama pengen berolahraga, Mas Jangan Doble. mundur. Ini manusia, makhluk-makhluk seperti ini memang tidak bisa di tawar menawar. Harusnya harus seperti ini. Seorang Harus kesatria harus seperti itu. siapa yang kalau kesatria itu siapa? Kamu apa saya? Semua. Ya sudahlah, saya Kesatria. tidak mau makan banyak waktu di tempat ini, di tempat kamu. Berarti kau sudah bersiap untuk Iya, saya sudah bersiap. Ayo. Udah sekali batasnya ya, ayo. kamu jangan meledekku. Iya, nggak boleh, Dek. Ayo. Tangan kosong, jangan pakai ilmu-ilmuwan. Ayo. Kemari, kemari. Tidak takut saya tidak takut. Keluarkan semua ilmumu. Ayo, keluarkan. Ini kayak nendang aja nggak nyampe. Loh, kamu nendang aja nggak nyampe. Hah? Tendangnya nyampe. Sini mendekat. Kamu jangan menjauh, katanya mau bertarung tapi mendekat. Anu menjauh gimana sih? Kelamaan loh, kelamaan. Kelamaan loh. Sini berdiri. Masih kuat nggak? Biadab kalian. Masih kuat nggak? Berdiri sini. Kalian mempermalukan diri. Berdiri sini. Wah. Berdiri sini. Nah, ini arenanya di sini. Nah. Masih mau bertarung. Kalian bukan manusia sembarangan. Kenapa? Capek kamu? Capek kamu?
Selama ini belum ada yang pernah. Sudah saya diam, teman. Saya diam. Nggak kena. Apa itu? Katanya, Kamu banyak tertawa manusia. Mengajar kamu. ya saya senang. Iya, saya senang saja kalau ada makhluk yang menantang. Kan jadi kalau saya kalah, kan berarti ya pantas saja saya nggak menantang. Sudahlah keluar dari raga itulah. Semuanya. Iya. Ayo, ayo. Wah. Apa Mas? Kalau sudah sadar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Makhluk tadi. kos-kosan juga saya. Keluar berarti makhluk itu mengakui kesalahannya. Ya. Sudah kita lewat. Apa kita istirahat di sini Mas Doble? Kita mungkin istirahat dulu aja. Ya Mas. Siapa Tuan? Ya Allah. Perkenalkan dulu. Mau bersalaman. Bahtiar. Bahtiar. Duduk Tuan Bahtiar ini alhamdulillah. Ini silakan duduk Tuan. Gimana terserah. Panjenengan Tuan. Sebentar ya Tuan. Lalu saya bicara dengan siapa Ya, kalau tidak ada di saya depan? ini membantu teman saya dulu sebentar Tuan. Janganlah Tuan, bagaimana, terburu-buru. Santai saja. Saya datang bukan seperti makhluk yang tadi, ingin menantang kalian. Dan juga saya datang bukan untuk memuji benda yang kau bawa. Karena sudah banyak makhluk yang memuji benda yang kau bawa ini. Jadi diriku tidak perlu lagi memujinya. Oh ya Tuan, terima kasih Tuan. Mohon maaf Tuan, jenengan berarti sengaja menemui kami. Ya, karena saya melihat kebisingan yang ada di tempat ini. Oh iya, iya. Maafkan kami Tuan. Saya heran juga kepada kalian. Kok dengan mudahnya kalian bisa mengalahkan salah satu pemimpin di tempat ini. Ya itu karena alhamdulillah salah satu dari kuasa Allah. Kami masih dilindungi, kami masih diberi keselamatan Tuan. Ya, syukurlah kalau begitu. Iya Tuan. Setahu saya, belum ada satu makhluk pun yang bisa menandingi pemimpin yang tadi kau lawan itu. Tetapi kalian dengan sangat mudah mengalahkan makhluk ini. Saya sendiri saja pernah bertarung dengan makhluk ini. Kalah. Makanya saya heran, saya datang ke sini. Siapa yang bisa mengalahkan dengan semudah itu? Ya, sebenarnya itu bukan kemauan kami. Kita diizinkan untuk lewat setelah bisa mengalahkan makhluk itu. Ya, Betul Tuan. seperti biasanya. Memang makhluk itu sifatnya seperti itu. Tapi selama diriku bersemayam di tempat ini, belum ada yang bisa melewati tempat ini kecuali kamu, kecuali kalian semua. Tapi saya tidak percaya kalau hanya kalian saja yang bisa mengalahkan makhluk ini tanpa bantuan. Ternyata benda ini yang membantu diam-diam. Iya, alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah Tuan. Itu namanya bersama Yasirasi. Ya, saya tahu. Oh syukur alhamdulillah. Dari segala penjuru dunia sudah tahu berita tentang Mustika Yasir Ashifa. Berarti kau mengetahui juga asal-usul dari Mustika Yasir Ya, Ashifa. tentu saja. Diriku tahu semuanya. Telinga dari telinga, mulut dari mulut. Mereka mengatakan betapa dahsyatnya Mustika Yasir Ashifa ini.
Makanya makhluk ini saya bilang adalah makhluk terbodoh kalau ketemu manusia yang memegang mustika Yasir Ashifa. Apa yang jenengan ketahui jika kami boleh tahu tentang mustika Yasir Ashifa? Kau hanya berpura-pura tanya. Kau sudah tahu segalanya tentang mustika Yasir Ashifa. Ya, Dalam manfaatnya, karomah yang didapati bagi siapa yang memiliki mustika Yasir Ashifa. Jangan menanyakan hal itu lagi manusia. ya siapa tahu ada kelebihan-kelebihan atau apapun itu yang belum kami ketahui. Lebih apa lagi? Sudah ribuan manfaat para bangsa kami menjelaskan tentang mustika Yasir Ashifa ini. Ya, kau benar makhluk. Yang terpenting adalah niat. Niat apa keinginannya, niat apa hajatnya. Tinggal bilang saja sama Sang Pencipta. Ya, Mustika Yasir Ashifa ini hidup manusia. Kelihatannya saja seperti benda mati. iya, Tapi dia mendengar doamu, mendengar keluh kesahmu. Sehingga mustika Yasir Ashifa ini juga membantu menyampaikan. menjadi sudah. pendorong dari doa-doa sang pemilik. Ya, betul. Ya. Baiklah, saya tidak ingin terlalu lama di sini. Saya ingin kembali Iya, ke terima tempat. kasih Tuan. Ya, saya bangga bertemu dengan kalian. Sama-sama Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti yang teman-teman lihat. Tadi yang pertama adalah sosok penunggu wilayah ini atau pohon yang berada di sana itu. Dia menantang, ingin menjajal kekuatan, dan alhamdulillah kami bisa taklukkannya, Mas Imam. Dan tadi adalah makhluk yang mengakui bahwa makhluk yang pertama tadi adalah makhluk yang sangat kuat di sini. Mungkin merasa kuat makanya dia berani keluar, berani menantang kita ya. Iya. Tapi alhamdulillah lah, kita masih dilindungi oleh Allah. Amin. Ya sudah, kita lanjut lagi Mas Doble. Lanjut apa? Jadi istirahat di sini. Istirahat aja dulu. Istirahat dulu ya. Ya. Istirahat. Itu yang suka ini. Subhanallah. Sepertinya beliau orang baik. Iya. Silakan Tuan. Kita layani dengan baik. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan, ada apa gerangan datang? Yang pertama, saya memohon maaf telah mengganggu dan menghentikan perjalanan kalian. Iya, tidak apa-apa Tuan. Kalau Ya. makhluk seperti panjenengan baik, kami bisa merasakan ya, tentu kami akan melayani juga dengan baik. Ya, mohon maaf. Kenapa saya menghentikan perjalanan kalian? Karena saya merasakan dan melihat kalian memiliki kekuatan yang saya rasa cukup besar. Ya, lalu Ya, saya sedang kebingungan, takut, dan juga mungkin saat ini saya sedang berduka. duka. Kenapa Tuan? Berduka atas meninggalnya ayahku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami turut berduka Tuan. Lalu apalagi Tuan? Ayahku meninggal, dibunuh oleh pemimpin dari Padepokan Jati Jagung. Bukan Jati Jagung. Ya, Apa penyebabnya? penyebabnya pemimpin dari Padepokan Jati Jagung
memburu kepadepokan kami dan menantang, beradu kekuatan. Karena apa yang diharapkan oleh pemimpin dari raja, atau mungkin saya tidak tahu. Saya juga baru mengenal padepokan itu. Dia menginginkan padepokan kami untuk tunduk, namun kami tidak mau. Dan pada akhirnya Ayahanda memilih untuk bertarung daripada untuk mengalah atau tunduk ke padepokan Jatijago. Dan pada akhirnya ayahku kalah dan meninggal. Itu kenapa Ayahanda bisa meninggal? Ya, Karena melakukan pertarungan tentunya. benar. Kenapa tujuannya kepada ayah panjenengan? Apakah ayah panjenengan itu Adalah pemimpin. pemimpin Pemimpin. padepokan juga? Betul. Oh, Ayahanda adalah pemimpin padepokan Waru. Memilih untuk tidak tunduk dan akhirnya seperti itu. melakukan pertarungan. Lalu ayah panjenengan kalah dalam pertarungan itu sampai meninggal. Lalu Kami semua tidak mampu untuk melawan mereka. Kekuatan mereka sangat besar. Walaupun saya sangat dendam, namun apa boleh buat. Ya. Kami tidak memiliki kekuatan sebesar mereka. Kami berkeinginan untuk membalas dendam. Dan tidak tunduk ke padepokan lain. Jadi, saya ingin terlepas dari kekuasaan padepokan Jagung. lalu kedatangan panjenengan dengan niat atau keperluan meminta bantuan kami, malah seperti itu. Tepat sekali. Kedatanganku seperti yang sudah dari awal saya katakan. Saya bisa merasakan kalian memiliki kekuatan yang cukup besar dan nampaknya lebih besar dari kekuatan padepokan Jatijago. Itu Lalu- kenapa saya menghadang, ingin membantu, ingin dibantu maksud saya. Ya, apa yang harus kami perbuat, Tuan? Pinjamkan sesuatu benda yang saya rasakan cukup besar Untuk? untuk membalas dendam Astagfirullah. dan agar terlepas dari wilayah atau padepokan Jatijago. Ya, saya mengerti. Saya mengerti, Tuan lagi berduka dan tentu sedang mempunyai amarah yang sangat besar untuk atau ingin membalas dendam atas kematian ayah panjenengan. Tapi sebelumnya mohon maaf. Jujur saja, apakah panjenengan mengetahui kami sebelumnya? Ya, saya sangat tahu kalian. Karena bangsa-bangsa seperti kami sudah banyak yang tahu dengan perjalanan-perjalanan kalian. Namun, saya baru kali ini bisa bertemu dengan kalian. Ya, kau membutuhkan pusaka yang kami punya, maksudnya seperti itu. Dan kau ingin meminjam pusaka itu untuk sekedar balas dendam atas kematian ayah panjenengan. Sebenarnya yang utama bukan untuk membalas dendam. Kami ingin terlepas dari kekuasaan padepokan Jatijago. Apakah sekarang padepokan Jatijago sudah menguasai padepokan yang ayahanda pimpin? Tentu saja. Tentu saja kami saat ini sedang di bawah mereka. Ya, Jadi yang utama saya ingin terlepas, bukan untuk membalas dendam, namun ingin mengusir mereka. ya mengusir mereka dengan kekuatan juga.
Ya, ya, ya. Ya, pinjamkanlah manusia. Saya berjanji, setelah kami terlepas, kami akan kembalikan mustika yang kau miliki. Apakah padepokan panjenengan jauh dari tempat kami sekarang ini? Ya, cukup lumayan jauh dari tempat ini. Arahnya kemana? Ke arah selatan sana. Arah selatan sana. Sepertinya tujuan kami juga ke arah sana, Tuan. Benarkah? Ya, bukannya saya tidak mempercayai, tapi saya juga harus menegaskan ini kepada panjenengan. Kalau niat panjenengan bukan balas dendam, mungkin saya akan membantu. Tapi kalau niat panjenengan hanya tidak ingin ditindas oleh padepokan lainnya, ya insya Allah kami akan berusaha untuk membantu panjenengan. Berarti kau tidak mau meminjamkan, namun langsung membantu kami. Iya, iya. Bukannya saya tidak percaya, saya harus juga mendengar dari bukti-bukti lain dulu, Tuhan. Ya walaupun saya tahu Tuhan adalah makhluk yang baik. Ya, dengan senang hati. Dan saya sangat senang jika kalian mau ikut langsung membantu kami. Apakah tidak ada alasan lain kenapa padepokan Jati Jagung itu ingin menundukkan padepokan Waru yang ayah panjenengan pimpin itu? Selain untuk menundukkan padepokan Waru itu. Ya, karena di sana banyak sekali wanita-wanita cantik. Jadi itulah mungkin sebabnya. Dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh padepokan Waru. Ya, sehingga mereka ingin sekali merebut padepokan itu. Benar. Ya. Baiklah, karena kita sejalan, mungkin ya kita akan menuju ke sana. Ya mungkin kita tidak meminjamkan, kita akan turun tangan langsung saja melihat keadaan di sana. Ya, kau nanti pasti akan langsung bertemu dengan mereka. Ya. Baiklah, baiklah. Apakah sekarang? Ya boleh saja, karena tujuan kami juga ke arah selatan sana. Baik, marilah manusia. Ya, saya akan mengikuti panjenengan dari belakang. Silakan keluar dari raga ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau mau menolak bantuan dari makhluk-makhluk yang baik itu susah sekali. Tapi untungnya tempat padepokan makhluk tadi itu searah dengan perjalanan kita. Ya, jadi ya saya mengiyakan saja. Ya kan? Ya karena kita juga tadi merasakan bahwa makhluk ini adalah makhluk baik, tentu ya kita insya Allah akan berusaha untuk membantunya, apalagi sampai merenggut nyawa ayahnya, yang pasti anaknya itu merasa tidak terima dan juga dia tidak berniat balas dendam, hanya saja tidak ingin tunduk karena tujuan padepokan Jati Agung ini tentu niatnya tidak baik. Ya namanya merebut ya pasti tidak baik ya teman-teman ya. Dia nanti kita menuju ke sana sembari kita menuju tujuan kita sendiri, ya kita lihat dulu keadaannya. Nah, ya sudah, mari ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.